Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita qawaid, yaitu tentang penggunaan beberapa kalimat yang memang harus bergandengan dengan kalimat yang lain. Oke, contohnya seperti pertama kita akan membahas tentang thariqatu isti'mali lafzi sabaqah. Kita sering menggunakan dan mendengarkan kata-kata sabaqah. Sabaqah itu apa? Artinya adalah sabaqah itu mempunyai arti pernah. Jadi bagaimana kalau kita membuat kalimat menggunakan kata-kata sabaqah? Yang pertama yaitu harus bersambung dengan isim atau dhamir muttasil, yaitu seperti sabaqah lakum, saya pernah sabaqali, kalian pernah sabaqah lakum, dia laki-laki pernah sabaqah lahu, seperti itu. Nah, setelahnya sabaqah ada dua pilihan. Yang pertama yaitu diikuti dengan an. Kalian pernah membaca Al-Qur'an di masjid. Sabaqah lakum an qara'tumul Qur'ana fil masjidih. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu setelah sabaqah diikuti dengan huruf an. Tapi dengan catatan kalau setelahnya an itu adalah kalimat fi'il, nah ya, dan fi'il. Jadi baca sabaqah lakum an qara'tumul Qur'ana fil masjidih. Jadi enak kalau tanya pada orang hanya nambah hal. Apakah kalian pernah baca Quran di masjid? Hal sabaqah lakum an qara'tumul Qur'ana fil masjidih. Itu. Yang kedua, langkah yang kedua, penggunaan sabaqah itu tanpa mendatangkan an, tapi mendatangkan isim, bukan fi'il, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan. Masdar yang digunakan. Contoh, sabaqah lakum qira'atal Qur'ana fil masjid. Kalian pernah membaca Al-Qur'an di masjid. Kalau ingin bertanya, hal sabaqah lakum qira'atal Qur'ana fil masjid? Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Bagus, ini sudah penting sekali kita memahami penggunaan kata-kata sabaqah. Bagi yang suka grammar dalam bahasa Inggris, inilah kita caranya untuk menyusun kalimat atau lafaz sabaqah yang mempunyai arti pernah. Yang pertama. Yang kedua yang sering kita juga dengarkan adalah thariqatu isti'mali lafzi arada yuridu. Artinya ingin. Kata-kata ingin ini juga harus diikuti setelahnya berupa an atau langsung masdar. Contoh, Muhammad ingin melanjutkan pelajarannya ke Mesir dulu. Arada Muhammad ayyal tahiqo dirasatahu ila Misrah sabikon, dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi setelah arada itu ada orangnya, ada Muhammad, kemudian setelah Muhammad ada an, penghubung untuk melanjutkan. Arada Muhammad ayyal tahiqo dirasatahu ila Misrah sabikon. Yang kedua yaitu setelah Muhammad itu langsung ke masdar tadi. Iltahaqo yaltahiqu iltihaqon, seperti itu kan? Arada Muhammadun iltihaqah dirasatihi ila Misrah sabikon. Nah, itu. Jadi sudah kalian pahami kan penggunaannya? Sabaqah sudah, kemudian arada yuridu. Nah, itu penggunaannya dan perlu dipraktikkan. Kalau seumpama kami yang ingin, Ustadz, kami ingin melanjutkan pelajaran ke Mesir, maka bagaimana? Arada di sini diganti dengan a-nya diganti non. Nuridu, atau kalau kita aradna
Kalau pakai fi'il madhi berarti aradna. Kalau fi'il mudhari berarti nuridu. Contoh yang sudah lampau misalnya, kami ingin melanjutkan pelajaran ke Mesir. Berarti aradna pertama aradna an naltahiqa dirasatana ila Misra sabiqan. Seperti itu. Atau aradna iltihaqa dirasatina ila Misra sabiqan. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan tariqatu istimali lafzi istata'a yastati'u yang mempunyai arti bisa. Ini juga penting. Bisa apa? Nah, saya bisa, Muhammad bisa apa? Nah, ini harus kita secara kitabah, secara penulisan harus benar. Zain bisa menaruh buku di dalam lemari. Yastati'u Zainun ayyad'ah. Nah, ini harus dipisah dengan an, ada annya karena ada dua kalimat fi'il. Yastati'u Zainun, Zain ini bisa apa? Ayyad'ah, menaruh hadad daftar, buku ini fil hizanati, di dalam lemari. Atau tanpa menggunakan an, menggunakan masdar tadi wada'a yad'u wad'an. Yastati'u Zainun wad'a hadad daftar fil hizanati. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi sabaqah, yang kedua adalah arada yuridu, yang ketiga istata'a yastati'u, yang penggunaannya sama. Ada dua pilihan, bisa menggunakan an atau bisa langsung menggunakan isim masdar seperti itu. Terus yang keempat, tariqatu istimali lafzi wajib yajibu. Wajib bagi Ali untuk mengikuti program di pondok seumpama. Wajib ala Ali, atau kalau di sini wajib atas Muhammad, wajib ala Muhammad ayyusyarikul barnamij fil ma'had, seperti itu. Kalau misalnya kamu wajib mengikuti program di pondok, berarti wajib alaika antusyarika al-barnamij fil ma'had, seperti itu. Atau langsung wajib alaika musyarikatal barnamij fil ma'had, boleh. Jadi ketika wajib itu gandengannya dengan ala. Kamu wajib alaika, dia laki-laki wajib alaihi, dia perempuan wajib alaiha, seperti itu. Nah ya, penggunaannya wajib yajibu wajib. Ini penting dan perlu dipahami karena kalian dituntut untuk bisa memahami maharatul kitabah, keterampilan menulis, sehingga bisa menulis dengan benar seperti itu. Terus yang terakhir yaitu tariqatu istimali lafzi jazajuzu. Boleh, penggunaan boleh. Gimana? Kami boleh makan daging ayam misalnya, maka yajuzulana an. Nah, ini harus dipisah dengan an terus kalau ada dua kata kerja. Yajuzulana an nakula lahmad dujaj. Nah, kami boleh makan daging ayam. Atau tapa an langsung menggunakan yang kedua, yajuzulana akla lahmid dujaj. Kami boleh makan daging ayam, seperti itu. Jadi sudah jelas ya. Untuk hari ini Ustadz hanya memberikan beberapa materi tapi penting, yaitu merupakan penggunaan lafadz yang memang harus ada gandengannya. Pertama ada apa? Pertama adalah sabaqah. Apa arti sabaqah? Yaitu pernah. Kamu pernah, dia laki-laki pernah, itu tinggal sabaqalahu, sabaqalaka, seperti itu. Kemudian kedua adalah arada yuridu, ingin, saya ingin membeli nasi. Aradna an ashtariyah ruzzah, seperti itu. Atau aradna syira'a ruzzah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah
penggunaan istato ayastati'u bisa, yang keempat wajib yajibu, dan yang kelima jazah yajuzuh. Seperti itu. Mungkin nanti lebih banyak latihan, silakan bisa diperbanyak latihan di buku catatan kalian, dan apabila kurang dipahami bisa langsung tanya langsung. Ya nah ya, bisa chat pribadi. Semoga tetap semangat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Cukup sampai di sini Ustadz Waki dulu. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.